Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Setelah episode perkenalan yang lalu, kita akan masuk ke episode perdana dari podcast Temukan Dirimu dengan tema, kalau bahasa Inggrisnya The Art of Letting Go, atau mungkin kalau mau di bahasa Indonesia kan menjadi seni legowo atau seni merelakan gitu kali ya. Aku cuman kebayang Frozen aja sih. Please dong. Jujur kebayangnya itu aja, kayak let it go. Well, iya, ada benernya. Was that let it go atau let me go? Let it go. Let it go. Okay. Let it go. Jadi, kenapa kita mulai 2024 dengan letting go? Karena tahun yang lalu sudah lewat kan? Jadi perlu di let go ya? Ya iyalah, bagus untuk refleksi diri. Maksudnya bagus untuk terus kemudian jadi patokan, jadi contoh, tapi nggak untuk terus kemudian dibawa-bawa terus kan. Terutama mungkin buat biasanya tahun baru itu kan identik dengan New Year, new beginnings, starting something new, memulai sesuatu yang baru, bikin resolusi, punya goals baru yang mau dicapai, atau goal yang lama yang belum tercapai, mau dicapai di tahun ini, kenapa tidak? Tapi daripada kita ngelihatnya jauh banget ke masa depan, kenapa nggak lihat dulu yang ada sekarang nih? Karena kadang-kadang kita lupa, kita masih punya banyak bagasi, atau kalau kata anak zaman now itu kita masih punya baggage, masih punya baggage yang ketinggalan ternyata belum dibersihin. Iya, dan semua orang punya baggage kan? Iya. Semua orang ada. Tanpa terkecuali punya baggage. Dan baggage itu kan sebenarnya nggak terus kemudian yang kayaknya emosional banget gitu. Nggak. Baggage itu bisa sesimpel sesuatu yang memang belum kelar aja dari tahun kemarin gitu kan. Sesuatu yang mungkin tidak hanya belum kelar, tapi sebetulnya sudah kelar, tapi kita masih pegang. For whatever reason, entah kenapa kita masih holding on. I would argue kalau misalnya kita masih pegang, itu belum kelar. Sebetulnya belum kelar. Itu belum kelar. Entah dan belum kelarnya itu bukan berarti memang beneran belum kelar. Bisa aja udah kelar. Tapi ya kita yang terus kemudian kayak kitanya yang belum kelar. Iya, kita halnya sendiri udah kelar, tapi kitanya yang nggak mau kelar sama itu gitu. Kenapa sih mesti dipegangin terus gitu ya? Nggak ngerti kadang-kadang. Nggak tahu. Padahal sebetulnya kan kayak kalau aku ngelihatnya kayak komputer atau gadget gitu ya. Ingat, tahu, teman-teman pasti familiar lah dengan gadget dan komputer yang kalau udah penuh banget, trash bin-nya belum di erase, belum di delete, belum apa, kalau di handphone biasanya clear cache biar nggak lemot lagi. Kayak manusia juga gitu ya. Ada trash bin yang mesti dikosongin nih supaya bisa masuk hal-hal baru, ya nggak sih? Iyalah, cuman pertanyaannya kan jadi mau nggak ngosongin? Gitu. Pertanyaannya kan, mau atau tidak? Karena kan kalau masalah ngosongin itu gampang sebenarnya. Cuman manusia itu makhluk yang unik memang. Kita menaruh sentimentalisme terhadap berbagai macam hal, fisik maupun non-fisik gitu kan. Kayaknya pengen dipegang terus, kayak takut banget kalau dilepas ntar gimana gitu ya. Iya, padahal sebenarnya yang kita butuhin yang memang benar-benar bukan untuk dilepas itu memang gak bisa dilepas, ada di dalam diri kita kan. Betul, dan itu yang akan kita bahas di episode ini. Kita mau bahas tentang seni bersih-bersih alias seni legowo. Nah, kita masuk ke segmen pertama. Kita mau bahas dulu nih, sebetulnya yang di let go tuh apa ya? Itu tadi kan, baggage yang bukan berarti emosional terkadang, tetapi seringkali memang emosional. Banyak kan emosional kayaknya. Iya, seringkali emosional. Dia tidak akan menjadi baggage kalau kita nggak attach emosionalnya, nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Betul. Baggage, tapi kan itu kemudian jadi pertanyaan gitu. Kenapa untuk hal-hal seperti yang seharusnya tidak perlu kita attach emosi, kita tempelin emosi ke situ gitu. Padahal sebenarnya termasuk juga untuk hal-hal yang simple gitu kan, untuk hal-hal yang sebenarnya mundane gitu. Misalnya apa tuh? Kayak misalnya interaksi Kayak misalnya interaksi sehari-hari yang kayak tiba-tiba orang
ketemu temennya, terus temennya entah nyuekin, entah mukanya jutek, entah apa, terus kitanya jadi yang ngerasa, kenapa tuh dia sama gue? Dia ambil hati ya, Bo, dikit-dikit. Iya, itu termasuk loh. Kayak sesuatu yang terjadi mungkin tahun lalu, oh my God, mungkin di pertengahan tahun gitu kan. Oh, si orang ini sempat jutek sama gue. Masih dipikirin loh. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Semoga bukan teman-teman ya. Tapi kalau iya, nggak apa-apa. Ini saatnya untuk kita mengetahui bersama. Oh, ternyata aku masih punya bagasi emosional. Udah bagasi emosional lagi. Bagasi itu cocoknya cuman kalau kita lagi liburan tuh kita bawa. Boleh deh. Terutama buat yang suka just tip ya. Kenapa tadi ngomongin just tip? Tapi ya itu tadi kan kayak itu kan sebenarnya hal yang nggak penting ya. Iya. Itu kan. Apakah memang benar orang ini mukanya seperti itu atau kelakuannya seperti itu di hari itu, di saat itu karena kita kan nggak. Gitu. Tapi karena kita menganggap bahwa oh dia lagi berinteraksi sama kita, terus kita lah penyebabnya, ya itulah gitu kan. Legowo lah, legowoin aja gitu. Artinya itu kan hal yang udah lewat gitu kan, udah lewatnya juga kalau misalnya pertengahan tahun 6 bulan men, 6 bulan masih dipikirin itu kayak so long. Ya, itu contoh simple. Bisa juga contohnya kayak kerjaan, lagi di kerjaan gitu kan. I mean profesional dan personal harusnya terpisah dong. Betul, setuju. Iya kan, profesional dan personal harusnya terpisah. Cuman kapan kita berusaha untuk profesional, kapan kita jadi personal, itu yang orang perlu pemahaman mungkin istilahnya. Perlu pemahaman dan perlu pembiasaan sih yang penting, karena ada orang yang sangat saklek in a good way bahwa oke, ini urusan kerjaan, ini urusan temenan. Iya, aku juga dulu punya partner di kantor yang dia pernah sekali waktu dia marah sama aku. Terus aku cuekin. Terus dia makin marah? Nggak, dia bingung. Oh, oke. Karena ekspektasinya dia adalah kalau dia marah terus dia make a scene lah istilahnya gitu kan. Oh, drama ya? Iya, dia make a scene, dia bikin drama, dia jadi ramai sendiri lah istilahnya. Itu harapannya dia adalah ada respons dari kitanya kan. Tapi aku ngerasa waktu itu ngapain aku hadepin? Karena ngadepin yang sebenarnya jadi masalah itu bukan dianya, yang masalahnya itu kan si masalahnya itu sendiri, bukan dianya gitu loh. Jadi kenapa nggak kita mikirin masalahnya instead of mikirin dianya, dan pada akhirnya dia juga akhirnya ya mau nggak mau dia harus belajar untuk lepasin itu gitu. Karena kalau dia masih mau kesel terus kenapa gue nggak dapat respon dari lo, jadi masalah baru. Ya hidupnya juga gak kelar-kelar kan gitu istilahnya. Itu kayak jadi masalah baru ya, masalah lama kelar juga belum, malah jadi masalah baru. Kayaknya yang perlu di let go juga, tadi satu udah baggage, baik emosional maupun tidak. Yang kedua adalah, menurut aku ya, adalah mindset atau cara garis miring pola pikir yang mungkin sudah gak relevan dengan satu, dengan zaman sekarang. Kedua, dengan versi kita yang sekarang. Iya. Ketiga, tidak relevan dengan rencana baru kita. Iya. Itu seru tuh. Ya. Perubahan mindset tuh seru tuh. Ya itu kan sebenarnya mau kita usahain untuk orang jadi lebih fasih ya. Mindset perubahan bukan hanya perubahan tapi memiliki mindset yang sesuai. Mungkin fleksibel? Sesuai. Kalau kita bisa fleksibel berarti kan kita bisa menentukan mindset apa yang sesuai. Berarti kuncinya sebetulnya fleksibilitasnya ya? Bukan cuma fleksibilitas, tapi kapan kita bisa cukup terbuka untuk menerima bahwa tidak semuanya yang ada di sekitar kita itu mengenai kita gitu kan. Like hidup itu memang hidupnya kita jalanin hidup kita memang, cuman nggak terus kemudian semua yang ada terjadi di sekitar kita tentang kita kan. Betul. Tapi mungkin juga misalnya nih, aku gitu lagi bercita-cita, oke, di tahun ini aku mau lebih rajin olahraga ringan tiap pagi untuk ngebangun lagi teknik nari misal. Udah bikin nih rencana hari Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu enggak karena libur.
bangun paginya aja dulu ya nggak sih? Iya betul. Ngaku dosa nih, sudah hari ketiga belum berhasil loh saya bangun pagi. Untuk beberapa orang bangun pagi itu adalah hal yang paling sulit yang ada di atas muka bumi ini. Apalagi kalau malamnya begadang nonton Netflix 1 season ya, ups. Yang niatnya cuma nonton 1 episode, kok bagus gitu ya. Ternyata bagus disambung. 1 season guys, bukan satu episode, bukan satu seri. Itu 1 season 8 jam loh. Lumayan. Tapi ya apa kita ngomong apa sih tadi? Mindset, ya betul. Ya mulai aja dulu kan, gitu. Salah satu yang berhasil kayaknya kita ya, dari contoh kita berhasil kalau kita lagi di ruang makan kita nggak bawa handphone. Iya. Itu berhasil sih. Jadi pada saat di ruang makan ya udah kita makan, ngobrol, interaksi, nggak ada gadget, nggak ada apa. Iya, dan itu adalah salah satu contoh untuk letting go sebenarnya. Melepaskan diri dari hal-hal yang sebenarnya mungkin kita terlalu terbiasa untuk meleburkan menjadi satu dalam hidup. Gitu. Artinya kan kita juga perlu punya batasannya. Iya. Gitu. Masa sih kita lagi makan terus digangguin orang dengan segala macam WhatsApp, dengan segala macam telepon. Kalaupun ada WhatsApp masuk, ya ini jam makan siang, jam istirahat, bisa kali nunggu ya. Ada beberapa orang yang nggak bisa nunggu itu. Well then, mereka mungkin yang mesti belajar untuk nge-let go, nggak sih? Termasuk juga, kamu pernah punya dendam? Pernah. Let go-nya gimana waktu itu? Capek aja sih. Capek mikirin bahwa kesel, bahwa merasa dizolimi, tapi terus kemudian orangnya udah nggak berasa salah gitu sama aku, jadi kayak ya udah sih. Yang bebel gitu ya? Yang dia nggak ngerasa kalau dia salah. Sebel kan, kayak gue merasa lu salah sama gue, tapi orangnya nggak ngerasa kalau dia salah sama gue, jadi yang kayak okay, fine, but ya itu pun perlu waktu, perlu apa ya? Ada masanya aku orang yang bebel, yang kalau nggak kejedok bleksek itu belum kapok dalam arti yang luas ya. Jadi pas ngerasain sendiri akhirnya capek untuk mempertahankan dendam itu, ya sudahlah, orangnya juga udah lost contact, udah nggak ada urusan sama sekali. Dan mungkin ekstrimnya adalah aku jadi orangnya, mungkin teman-teman pernah dengar juga, jadi door slammer. Yang udah berhenti aja gitu? Yang udah berhenti, selesai, bye, nice to meet you, I'm moving on. Dan mungkin kedengerannya jahat untuk beberapa orang, tapi untuk diri sendiri, wah itu mind blowing sih leganya. Kayak okay, fine, gue gak ada urusan lagi sama lo, gue akan lanjut ke hidup gue, apapun yang terjadi sama lo bukan masalah gue lagi. Itu wah, revelation kalau waktu itu, kayak ternyata indahnya letting go tuh itu salah satunya. Ya, dan itu kan perlu ya, karena hidup kita yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yep. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita itu ya kita bisa mempengaruhi, tetapi kita tidak bisa menentukan hasil akhir dari apapun yang terjadi di sekeliling kita. Tidak bisa menentukan hasil akhir apapun dan kapanpun. Ya. Not anytime ever. There is no way kita bisa memutuskan untuk orang lain akan suka sama kita, akan benci sama kita, akan melakukan apa terhadap kita, akan menilai kita seperti apa. Ya. Jadi ya, nggak penting untuk terus kemudian terlalu mengattach emosi terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang. Ya, itu juga perlu waktu sih untuk bisa tidak mencantelkan emosi ke sesuatu tuh butuh latihan. Kebayang nggak kalau misalnya kayak ada orang, dan aku yakin ini pasti bukan cuman kita, adalah orang-orang di luar sana gitu juga pasti, yang karena saking sebelnya, saking dendamnya, terus akhirnya jadi udah gue nggak mau begini lagi. Pasti. Gitu. Jadi karena satu atau lain hal dia memutuskan untuk okay, whatever happens, I'm not gonna do this again.
Gue gak mau lagi begini, gue gak mau lagi melakukan ini, gue gak mau lagi mencoba ini karena gue kapok, ini gak oke, ini gak asik, ini gak apa. And I'm not talking about hal-hal yang kayak misalnya kita lagi naik ke roller coaster terus habis itu enggak lagi karena gue pusing, enggak, bukannya kayak gitu. Tapi kayak misalnya ketemu orang baru gitu, terus habis itu si orang ini karena sebel orang baru yang ditemuin ternyata orangnya nggak beres atau nggak suka atau kenalan sama cowok kayak apa kenalan sama cewek gitu, terus kemudian dia akhirnya apakah selingkuh sama kita atau akhirnya dia bohongin kita atau apa saja ekstrimnya, ya gue nggak mau pacaran lagi, gue nggak mau ngelit lagi, gue nggak mau temenan lagi sama orang dari sini, dari situ, dari mana. Pernah sih, jujur. Gitu kan? Sedikit pengalaman pribadi, pernah banget. Jadi kalau kita terus-menerus bilang enggak sama hal-hal itu, gitu kan? Ya mau sampai kapan gitu, karena bisa aja yang berikutnya kita bilang iya itu adalah yang baik buat kita. Cuman karena ketidakberanian itu, kekhawatiran bahwa yang dulu akan kejadian lagi, kan nggak, sebenarnya kan nggak, belum tentu juga. Gue nggak mau lagi kerja di dunia ini karena nanti kerjanya begini, bosnya nanti pasti kayak gini. Gue nggak mau kerja lagi sama orang bule itu begini atau you never jangan disamaratakan. Iya, gitu kan. So yeah, let it go. Oke, kita masih ngomongin tentang let go. Iyalah, ini episodenya let go. Apa sih letting go itu sebetulnya? Kalau dulu kan ada orang banyak sekali yang bilang letting go. Yang dilepas tuh apa sih? Akhirnya kami berapa bulan yang lalu menemukan bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Jawa ya, legowo. Legowo tuh antara, kalau aku ya memaknainya antara melegakan, bukan terima dalam arti pasrah ya, tapi terima bahwa ada hal-hal, keadaan, situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Banyak contohnya tadi ya. Banyak banget. Dan kayaknya yang penting adalah kitanya mesti ngakui dulu bahwa ya udah, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kenapa jadi belibet gue ngomongnya? Ngomongin letting go malah belibet. Mengakui dulu bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena kalau masih ada ya dilakukan. Iya. Itu kayaknya tadi yang sempat kita bahas di awal ya, perkara kelar belum kelar itu. Iya, makanya kan ada satu term yang aku nggak tahu jujur bahasa Indonesianya term ini apa. Tapi kalau misalnya kita punya masalah sama orang, we need closure. Iya, ada apa ya bahasa Indonesianya? Masa penutupan. Penutupan kok nggak enak. Mungkin teman-teman kalau ada yang bisa kasih usul padanan kata bahasa Indonesia yang enak untuk closure apa? Boleh? Tapi itu kan closure misalnya kayak contoh konteksnya ada orang yang dia pacaran sama orang segitu lamanya gitu kan, sampai hampir mau married sampai apa segala macam. Terus suatu hari bubar. Gitu. Bubar terus habis itu mereka jadi saling nggak kontak satu sama lain. Dan si yang orang ini dia ngerasa kayak semua yang dilakukan itu masih macam-macam ya, masih manifestasi macam-macam. Misalnya kayak mereka mengkomparasi, membandingkan gitu antara orang-orang berikutnya yang mereka temui dengan si orang ini yang sebelumnya, atau misalnya pokoknya masih mungkin masih stalking. Iya. Gitu kan, mungkin masih stalking. Tengok-tengok Instagram, Facebook. Mungkin masih suka dikit-dikit ngechat atau apa gitu. All in the meanwhile, yang si orang mantan pacar, istri, or whatever, suaminya dulu ini, ya dia juga udah move on gitu. Tapi kan penutupan itu yang perlu gitu pada saat kitanya sendiri tidak melihat dia actually lagi jalan sama suaminya atau istrinya atau sama pacarnya yang baru, terus ternyata dia sudah punya anak atau apa, terus dia ngelihat si orang ini ternyata dia menggendong anaknya, mukanya happy. Itu kan closure gitu, bahwa oke, you know what, udah nggak mungkin, ini sudah selesai gitu. Penyelesaian mungkin ya kalau closure. Ya apapun lah itu jadi bahasa Indonesianya gitu kan. Tapi
poinnya di sini adalah beberapa orang perlu closure itu, gitu, dan orang perlu closure itu untuk letting go. Tapi kenapa kalau aku justru malah mikirnya kenapa why do you need that closure, gitu? Iya. Karena kalau kita berpikir ke arah masa depan gitu, kita terus menerus terfokus kepada arah masa depan gitu, tanpa terus memikirkan atau mengkaitkan sesuatu yang sifatnya masa lalu. Masa depan itu kan penuh possibilities ya, penuh kemungkinan yang luar biasa. Ibaratnya kita hilang satu bisa nemu lagi. Mungkin lebih baik, gitu kan? Mungkin lebih banyak, enggak ya? Mungkin lebih banyak, mungkin lebih besar, mungkin lebih baik, mungkin lebih banyak, lebih mungkin, pokoknya mungkin lebih gitu. Tapi kalau kita terus menerus ngelihatnya ke belakang, ya mau sampai kapan? Ya. Gitu. Dan selamanya kalau misalnya mengkomparasi seperti itu, membandingkan seperti itu, dan gak akan pernah ada yang sama atau sebanding, karena memang tidak sama atau sebanding. Everything is different, semua berbeda kan. At some point mungkin tidak apa-apa ya melihat ke belakang, tapi pastikan konteksnya adalah look how far you've come. Yeah. Lihat sudah seberapa jauh nih kita melangkah, kita sudah sejauh ini. Ya, apapun itu, mau orang, mau hubungan, mau pekerjaan, mau kegiatan, mau goals. Mungkin goal gedenya belum kecapai, tapi sudah sekian langkah terpenuhi, mungkin 50%, 25%, 10% pun nggak apa-apa. Ngelihat ke belakang tuh cuman bagus buat satu, buat belajar. Yep. Buat refleksi, buat belajar. Udah, bukan terus kemudian jadi direnungin, terus habis itu dipikirin habis-habisan, dikhawatirin. Oh, udah lewat, ngapain dikhawatirin? Udah nggak bisa diapa-apain sih. Makanya, gitu. Kan kita adanya di hari ini, di detik ini gitu kan. Yang sekarang aja dipikirin. Di sini kuncinya ya, step pentingnya, sampai bugagap nontonnya. Step pentingnya adalah nerimonya bahwa oke, terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas pengetahuannya. Sekarang waktunya lanjut. Sekarang waktunya jalan. Ngapain diseselin? Jadi inget, aku kalau lagi ngasih wejangan ke murid-murid jazzku di Namarina kalau mau pentas, aku selalu bilang gini, saya cuman gak mau kalian turun panggung nyesel. Karena gak bisa diulang. Iya. It's a live show, you can't repeat it. Iya. Ya, kalau aku sih contohnya adalah setiap kali aku main bola gitu ya, aku kan kebetulan kalau aku main bola, posisiku kiper. Posisi yang kalau buat orang kebanyakan tuh, kalau aku sih personally bilang itu posisi yang paling sulit. Setuju. Sulit secara mental, bukan sulit secara fisik. Karena kalau misalnya kita sampai kebobolan, kita yang disalahin. Kalau timnya menang, kita nggak dipuji. Iya. Gitu kan. Kita kami para kiper, dan itu juga justru makanya kenapa kiper itu begitu ada there's this one thing called goalkeepers union gitu. Jadi semua kiper itu punya simpati sama satu sama lain karena memang kita tahu pekerjaan kita susah gitu. You can relate lah ya. Iya. Kita menang tidak dipuji, kalah dihina-hina. Kita baru dapat pujian tuh kalau misalnya kita pertandingan itu, game itu imbang, terus skornya 0-0, terus kita bisa bikin save berapa kali, itu baru kita dibilang, wah ini kipernya jago atau apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya menang gitu, ya pasti yang nyetak gol yang dipuji-pujikan, gitu. Bukan terus kemudian kita kepengen pujian, enggak. Tapi untuk orang-orang biasa, bayang nggak lo setiap kali kalah kita yang dihina, wah dia mainnya nggak beres, wah dia itu sih dia nggak nyelamatin apa segala macam gitu. Padahal ya gimana gitu kan. Tapi kan itu kalau misalnya kita pikirin gitu, ya nggak ada untungnya dan nggak habis-habis. Iya, pada akhirnya terus kalau kita pikirin, otak manusia itu punya kecenderungan untuk semakin memikirkan sesuatu, semakin dia akan berpikir ke arah negatif. Karena bisa spiral ya. Iya, karena itu adalah faktor untuk survival.
gitu. Gimana kalau ini, gimana kalau itu, itu sebenarnya sudah tercetak secara intrinsik di pikiran orang, karena itu survival. Gitu. Untuk orang bertahan hidup tuh dia mesti khawatir. Iya. Gitu. Supaya waspada. Iya, kalau dia nggak khawatir, dia nggak bisa bertahan hidup. Setuju. Gitu. Tapi kan terus kemudian semakin dipikirkan, makanya semakin jadi khawatir. Terus kemudian khawatir itu berguna kalau misalnya at certain point kita ngerasa bahwa oke, gue khawatir mengenai ini, apa yang bisa gue lakukan. Tapi bukan dengan gue khawatir nanti akan jadi begini, nanti akan jadi begitu. That is not positive, that is not helpful. Balik ke yang awal kali ya, begitu khawatir terus kita attach emosi ke situ, nah itu yang bahaya. Iya, gitu. Jadi akhirnya aku nggak tahu kalau orang lain, aku cuma bisa ngomong mengenai diriku sendiri. Tapi pada saat kebobolan itu ya udah, mau apa? I'll save the next one. Gitu. I'll try to save the next one. Gue akan coba selamatin yang berikutnya gitu. Yang sudah kebobolan ya sudah, nggak bisa di-rewind. Ya paling minta maaf, sorry, barusan begini gitu. Bukan terus kemudian jadi nge-deflect, wah tuh yang itu juga jaganya nggak beres. Tapi just move on, let it go. Sama sih di panggung selalu gitu. Setiap kali habis pertunjukan, setiap tahun ada pertunjukan, kita memang punya apa namanya, punya kebiasaan lah. We have this habit of the kiss and cry. Jadi begitu selesai lagu terakhir, layar tutup, wah semua penari panitia tumpah ruah ke panggung kita. Makasih ya ini, makasih ya itu. Dan memang kami kalau salah ya aku langsung, Miss sorry ya tadi ini. Ada satu miss yang bilang ke aku, ya udah nggak apa-apa, mau diulang. And that moment aku sadar, iya juga ya. Ya sudah, minta maaf, selesai, ya nggak bisa diulang. Paling yang bisa dilakukan adalah tadi, kita belajar dari situ. Oke, the next time, we need to learn from this. Ya, fokus harus selalu ke masa depan. Fokus harus selalu ke apa yang berikutnya yang bisa aku improve, apa yang berikutnya yang bisa aku tingkatkan, yang bisa aku lakukan, yang bisa aku perbaiki. Bukan untuk terus kemudian mikirin yang tadi, gimana-gimananya. Dan juga mungkin kalau misalnya perlu closure, perlu penyelesaian gitu. Apalagi untuk kasusnya yang mengikatkan emosi kepada sesuatu yang bersifat fisik, benda. Kenapa nggak dibuang aja? Barang-barang peninggalan tuh ya ampun. Kenapa nggak dibuang aja ya? Yang pada mau pindahan rumah ya, jangan segan-segan membuang barang yang kalau pinjem kata kakak Marie Kondo, kalau sudah tidak membuat spark joy, ya sudahlah. 1, menu-menuin. 2, debu. 3, nggak dipakai. Buat apa? Bukannya terus kemudian aku merendahkan atau mengurangi nilai dari retail therapy. Ya, tahu kan retail therapy yang kalau lagi sebel kudu beli apa gitu. Itu actually it's one thing yang I wouldn't say berguna, bukan berarti aku bilang berguna, tetapi itu adalah satu hal untuk melakukan. Salah satu cara untuk melakukan itu. Tapi terus kemudian aku jadi ingat waktu kemarin ibu pass away, meninggal. Terus habis itu barangnya dia banyak banget. Gitu kan. A lot of things yang dia tidak mau membuang karena ada ikatan emosi. Meskipun I'm not sure actually ikatan emosinya apa. And I guess we'll never know. Iya, tapi kan terus kemudian kayak itu gitu. Yang repot jadi kita yang masih hidup di atas muka bumi ini gitu kan. Dan itu juga nggak ngebawa waktu dia pun masih ada, dia tidak melakukan atau memakai apapun itu gitu loh. Jadi kayak gimana ya kaitannya untuk sama orang-orang yang punya emosi terhadap barang-barang tertentu. Kalau misalnya memang lu mau udahan sama apapun urusan yang berkaitan sama barang itu, ya lepaskan lah gitu. Daripada tiap kali ngelihat terus keinget lagi terus. Mungkin ada kayak misalnya yang nyimpen surat cinta dari mantan. Aduh. Ya, well, I've seen it gitu kan. Ada orang yang menyimpan itu di kotak sepatu gitu, sumpukan surat cinta dari mantan yang kayak masih ngarepin nih orang kalau sebenarnya buat gue apa sama. You know what, he's gone man, let it go. Gitu loh, bakar aja suratnya gitu kan. Which is actually the simplest and the easiest way. Iya.
Destroy it. Iya. Iya kan, ngapain disimpan gitu. Dan setelah itu terimalah dengan tangan terbuka kalau hidup kita itu masih ada masa depan. Setuju. Jadi ingat waktu terakhir aku pindahan rumah berapa tahun yang lalu ya? Kayaknya dua tahun yang lalu, I think ya. Ibuku gini, ada hari-hari di mana dia cuma bilang, Kak, itu di ruang tamu udah ada barang A, I, U, E, O. Silakan kalau mau dibantai. Dia pakai bahasanya bantai. Karena dia bilang gini, kalau ibu yang ngeberesin nanti ibu masih nyimpen semua. Mendingan kamu aja ya. Well, she's right. Karena akhirnya yang aku temukan tuh kayak, aku nggak tahu kenapa masih disimpan. Bon-bon belanjaan yang udah nggak kebaca juga isinya apa. Menu-menu restoran zaman dulu, mungkin zaman dulu karena belum ada GoFood kali ya, jadi dia masih nyimpen menu-menu restoran jadul yang kue harganya cuma 500 perak. Oh my lord, not saying anything against memory ya, tapi nggak usah satu folder juga kan, 1-2 boleh lah kalau buat disimpan. Kalau barang-barangnya seperti itu yang berkaitan sama events atau kejadian yang memorable secara positif ya. Iya. Memorable secara positif, I can still sort of see the point, gitu, bahwa itu karena itu memang sebuah kenangan yang manis, mungkin dia masih kepengen simpan, dan mungkin again beda orang beda sifat. Mungkin ada orang yang begitu ingin mengenangnya secara granular, gitu. Jadi misalnya bon-bon restoran itu mungkin ada yang, waktu itu kita lagi begini, dia pakai itu, dia begini sama gue atau apa. Terus bon yang ini mungkin dia begini waktu itu, kita terus akhirnya kesini atau apa. Bisa aja. Bisa. Yang paling bikin aku kaget waktu kita beres-beres barang itu kita nemu kabel udah putus, udah apa segala macem. Barang rusak intinya ya? Iya, itu masih ada. Why? Nyimpen barang rusak. Teman-teman please ya, jangan nih percaya nggak percaya ya. Nyimpen barang rusak itu sebisa mungkin dihindari, entah dibuang atau di-destroy sekalian, karena buat yang percaya energinya nggak bagus guys. Buat yang percaya ya, energinya nggak bagus. Buat yang nggak percaya, ya ngapain sih? Kalau kita mau ngomong logika ya, ngapain nyimpen barang rusak? Mendingan kalaupun kalian mau nyimpen barang, pastikan satu, barang itu masih berfungsi dengan baik. Kedua, barang-barang yang istilahnya mungkin banget akan dibutuhkan sehari-hari. Misalnya, aku ngerti kalau misalnya bapakku almarhum masih nyimpen kepala colokan. Ya, itu masih bisa dipakai. Kepala colokan ada kali 15 biji. Obeng, sekrup, peralatan rumah tangga, fine. We might need that in the future. Tapi kalau kabel rusak enggak kali ya guys ya. I'm sorry. Sama mungkin lebih baik kalau misalnya kita mulai menyisir lah dari segitu banyaknya barang. Yang mana sih yang sebenarnya benar-benar punya nilai buat kita? Ya. Nilai itu bukan cuman nilai kegunaan, tetapi yang benar-benar punya nilai sentimental, nilai emosi yang memang benar-benar penting buat kita. Gitu loh, penting atau tidaknya itu subjektif masing-masing orang. Ada yang menilai penting secara emosional, ada yang menilai penting secara fungsional, ada yang menilai penting secara profit. Seperti pada saat kita mikir nih perlu banget nggak sih kita beli 2 mic buat podcast, is it going to bring us profit? Ternyata untuk masalah profit atau enggaknya kita belum tahu. Berarti kita bisa utilize untuk tingkatin awareness Kokona. Ada orang yang bilang waktu itu, siapa sih aku nggak ingat, ada yang komentar, kamu masih beli PS aja, bukannya kamu udah gede gitu kan. So aku bilang, well I need it. Buat apa? Ya karena aku kalau lagi main game aku sambil mikir. You know, kalau orang main game mereka enjoy, terus mereka hahihi, kamu udah lihat sendiri aku kalau main game kan anteng, diam. So it helps me to think gitu. Kalau ada orang yang mikir yang memang benar harus mikir, ya
Again, itu subjektif gitu. I buy it because I need it. Tapi terus kemudian kayak misalnya baju gitu. Berapa pasang sih aku punya baju? Not much. Nggak nyampe 1 koper tuh kalau di total. Enggak. Gitu kan? Well, hampir. Ya berarti kan nggak nyampe. Iya. Hampir. Technical. We're getting technical. Sorry. Iya. Tapi ya itu gitu kan. Gimana caranya untuk kita bisa nggak terlalu mengikatkan emosi lah sama barang-barang. Udah paling bener itu satu, kalau misalnya kita menyimpan kenangan foto. Iya. Foto itu udah paling bener. Enggak. Well, menuin tempat tergantung nyimpennya. Tapi memorinya jelas gitu loh. It's a snapshot. It's an image. Ya lebih gampang nyimpen foto kamu pergi ke Thailand sambil jalan-jalan terus habis itu kamu bukan berdiri, naikin gajah terus jalan gitu kan, daripada beli patung gajah segede gaban. Untung patung gajahnya nggak segede gajah. Oh god. Serem sih itu. Serem. Bukan patung gajah, itu mah replika. Kenapa nggak beli gajahnya aja sekalian gitu kan? Patung Taman Safari dibawa ke rumah. Anyway, jadi kita udah ngebahas melegowokan hal-hal yang tak terlihat. Kita sudah juga ngebahas melegowokan hal-hal yang terlihat. Lebih gampang sebetulnya ya. Pokoknya sebenarnya gini mungkin di atas semuanya ya, kesimpulan aja. Hidup tuh selalu berubah gak sih? Betul. Hidup tuh selalu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah dalam hidup adalah bahwa semuanya selalu berubah. Ada 3 hal yang pasti dalam hidup. 1, suatu hari kita akan pergi. Nomor 2, kita kudu bayar pajak. Yes. Kecuali kamu tinggal di Monaco atau di Macau. Yes. Ya, kamu kudu bayar pajak. Yang ketiga adalah perubahan itu selalu terjadi. Apapun bentuknya, apapun hasilnya, kamu yang sekarang pun bukan kamu yang dulu. Kamu yang sekarang lebih besar, lebih punya pengalaman, lebih punya skill, lebih punya kemampuan. Lebih baik atau tidaknya subjektif, masing-masing hidupnya. Tapi ya itu kan, semua berubah. Dan kita nggak akan pernah tahu yang besok akan kejadian apa. Bukan berarti kita harus berubah. Salah, gimana kalimatnya? No, kitanya pasti juga akan berubah. Kitanya juga pasti akan berubah. Cuman gimana ya? Bukan berarti terus kemudian kita memaksakan. Gitu loh. Kita memaksakan untuk berubah. Perubahan itu harus terjadi dengan kitanya sendiri sadar dan mau, gitu loh. Karena kalau kategorinya sudah memaksakan kan berarti kitanya ada ketidakmauan di situ untuk berubah. Ada perlawanan lah ya. Iya. Jadi ya itu hal apapun akan selalu berubah. Teman, ingat nggak dulu kita punya teman waktu TK banyak, sekarang kita udah hampir nggak ada satu orang pun yang, ya syukur sih kalau masih ada. Tapi aku sih dari teman TK aku yang dulu cuma jadi teman Instagram doang. Iya, nggak ada yang awet. Bukan nggak ada yang awet ya, nggak ada yang, atau itu mungkin kita ya yang tapi ada loh riset yang bilang katanya pada saat kamu punya pacar atau punya kekasih, itu kamu akan kehilangan paling tidak 1 atau 2 orang teman. Oh ya, iya karena you're gonna spend more time with your pasangan. Iya, jadi ya itu kan perubahan sebenarnya. Gitu loh. Kalau kita mengikatkan emosi kepada si teman, ya kita pasti akan, aduh kenapa sih gue berpacaran? Yeah. Logikanya kan begitu. Tapi kan terus kemudian yang kita ikatkan kan si kekasih kita ini gitu. Pada saat kita kehilangan dia, kan akhirnya jadi kayak dunia tuh jumpalitan aja gitu kan. Kebalik aja gitu tiba-tiba. Tapi kan kita sebenarnya masih punya teman. Iya. Gitu loh. Jadi untuk bisa let go, kayaknya kita harus selalu fokus sama hal-hal positif. Letting go itu tidak selamanya negatif. I agree. Aku malah pengen bilang letting go is positive. Is positive, ya. Karena kalau mau kembali ke analogi gadget yang sudah penuh ya, selama gadgetnya penuh, kita nggak bisa nambahin video baru, app baru, foto baru, pasti dia not enough storage. Nah, storage-nya ini yang mesti dipilah-pilah, mana yang udah nggak perlu, buang-buangin. Sama lah dengan hidup kita ini. Yang udah nggak perlu, yang sudah nggak relevan, yang sudah lama nggak dipakai,
Sudah waktunya untuk direlakan supaya kita punya ruang buat nambahin hal baru. Akan selalu ada hal baru. Dan tinggal ya kita mungkin cuman harus mengubah cara kita melakukan sesuatu. Dan juga cara berpikir. Cara berpikir, cara kita merespon terhadap perubahan itu kan tadi ya. Bahwa perubahan itu pasti ada. Perubahan is gonna happen anyway. Kitanya yang mesti merespon seperti apa. Oke. Menarik. Karena ini kalau dibiarin bisa 2 jam kita ngomongin ini. Bisa 2 jam. Oke. Tadi kita sempat touch on mindset ya. Mindset untuk bisa letting go. Sebetulnya kita pengen bahas lebih dalam, tapi kalau disambungin sekarang bisa nggak kelar. Jadi kita mau simpen dulu buat episode berikutnya. Terima kasih dulu teman-teman yang sudah dengerin. Kalau ada yang baru bergabung, selamat datang. Kalau pengen tahu episode sebelumnya seperti apa, sebenarnya belum ada ya, baru perkenalan doang. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Semoga teman-teman dapat insight, dapat pencerahan, dan bisa lebih legowo untuk bisa melepaskan yang sudah tidak relevan dan memberi ruang untuk apapun itu yang baru yang kalian ingin lakukan. Nah, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, jangan lupa follow podcast ini di Spotify, dan kalau mau di-share ke teman-teman, lebih boleh lagi. Selain itu, kalau mau tahu lebih banyak update-update dari Kokona, boleh juga follow Instagram kami di @kokona.id. KOKKONA.id. K yang kedua double ya. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.